Hai, selamat datang di Banker Amatir dengan gue Adi. Di video kali ini, gue mau ngajakin kalian untuk membahas mengenai ketentuan KPR subsidi di tahun 2020. Tapi sebelum ke videonya, mohon untuk kalian untuk subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan lonceng, dan jangan lupa follow Instagram gue di @adipuspo. Kalau udah, kita intro dulu. Oke, mengutip dari website Kemenpupera, KPR subsidi adalah kredit pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan serta kemudahan perolehan rumah bagi pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun secara prinsip syariah. Jadi gampangnya KPR subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia terutama yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan. Nah, skema pembiayaan tersebut ada beberapa macam, ada FLPP, ada SSB, ada BP2BT, namun yang paling populer adalah KPR FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan. Yang mana KPR FLPP ini sudah diluncurkan sejak tahun 2010 dan terserap dananya hingga sebanyak 45,5 triliun dengan jumlah unit perumahan mencapai 650.000 unit. Nah, jadi gue merangkum beberapa ketentuan KPR FLPP dari beberapa sumber. Yang pertama adalah bunga 5% flat sampai lunas. Ya. Yang kedua adalah jangka waktu kredit yang panjang hingga 20 tahun. Lalu yang ketiga adalah DP ringan mulai dari 1%. Yang keempat, kalian juga bisa mendapatkan SBUM atau subsidi bantuan uang muka yang besarannya hingga 4 juta rupiah. Yang kelima, diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini adalah untuk rumah tapak, maksimal penghasilan atau gaji pokoknya adalah 4 juta rupiah. Sementara untuk rumah susun, maksimal gaji pokoknya adalah 7 juta rupiah. Nah, selain itu juga untuk KPR subsidi perlu diingat bahwa rumah tersebut harus kalian huni sebanyak-banyaknya adalah minimal 5 tahun. Ya, jadi selama 5 tahun kalian belum boleh pindah atau kalian pindah tangankan. Atau misalnya kalian beli untuk investasi untuk dikontrakan kepada orang lain, itu tidak boleh. Lalu juga KPR subsidi ini memang diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memang belum punya rumah, baik dari segi pemohon ataupun dari segi pasangan, ya, dibuktikan dengan surat keterangan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan. Nah, akan tetapi KPR subsidi dengan skema FLPP ini kuotanya ini sudah diberhentikan atau di stop oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020. Namun kalian jangan sedih karena pemerintah kembali menyalurkan KPR subsidi namun dengan skema yang berbeda, yaitu dengan KPR SSB atau subsidi selisih bunga. Terus apa bedanya KPR FLPP dengan SSB? Sebetulnya untuk debitur tidak ada perbedaan dari penerimaan manfaat. Kalian tetap mendapatkan bunga 5%, jangka waktu bisa sampai 20 tahun. Nah, yang berbeda sebetulnya hanya pada sumber pendanaan dan sistem dari penyaluran KPR tersebut. Kalau untuk KPR FLPP, sumber pendanaannya itu mayoritas dari pemerintah. Sementara kalau KPR SSB, sumber pendanaannya mayoritas dari bank penyalur. Nah, pemerintah itu hanya memberikan selisih bunga hingga bunga yang dijual kepada masyarakat tuh 5%. Jadi contohnya seperti ini, misal bank menjual suku bunga normal kepada masyarakat itu antara 11% per tahun, maka pemerintah akan mensubsidi selisihnya. Contoh, jika bunga yang dijual adalah 5%, maka pemerintah harus mensubsidi bunga tersebut 6% agar bunga yang dijual menjadi 5%. Permasalahannya adalah ketika setiap tahun suku bunga floating tersebut akan naik, tentu subsidi pemerintah juga akan ikut naik. Itu yang membuat KPR SSB ini sempat dihentikan oleh pemerintah karena membebani fiskal negara. Apalagi tenor KPR subsidi kan bisa sampai 20 tahun. Jadi kalau setiap tahun suku bunganya berubah, tentu ini hal yang sangat sulit diprediksi oleh pemerintah. Nah, terus kenapa sekarang dimunculkan kembali? Jadi terkait dengan dampak COVID-19, pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat terutama dalam hal pemberian pembiayaan perumahan agar ekonomi masyarakat dapat bergerak. Kenapa seperti itu? Karena dari sektor KPR tersebut banyak ekonomi atau sektor turunan yang akan ikut terstimulus. Contohnya, selain tadi dunia perbankan, ada juga dari industri properti, lalu ada industri bahan material, ada industri distribusi, lalu ada agen marketing, asuransi,
asuransi, dan banyak lagi. Nah, terus ketentuannya dari KPR FLPP dengan SSB yang sekarang tuh perbedaannya apa? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, untuk suku bunga yang dijual itu masih sama, yaitu 5%. Kedua, jangka waktu yang diajukan oleh debitur maksimal tetap 20 tahun. Lalu juga uang muka ringan mulai 1% itu tetap ada. Kalian juga masih mendapatkan SBUM atau subsidi bantuan uang muka yang besarannya 4 juta rupiah. Nah, jadi ketentuannya seperti apa sih yang berbeda? Yang berbeda adalah pemerintah mensubsidi bunga maksimal adalah 10 tahun. Jadi gampangnya adalah kalau kalian misalnya mengajukan KPR 15 tahun, 10 tahunnya mendapatkan suku bunga subsidi dari pemerintah yaitu 5%. Dari tahun ke-11 sampai 15, kalian akan dibebankan suku bunga floating rate, yang mana besarannya kalau di pihak bank itu kisaran antara 11 sampai 14%. Kita ambil contoh, jika kalian mendapatkan maksimal plafon sekitar 150.100.000 rupiah yang diajukan selama 15 tahun, maka dari tahun pertama hingga tahun ke-10 cicilan kalian akan flat mendapatkan suku bunga yaitu 5% per tahun. Besarannya adalah 1.205.100, yaitu flat selama 10 tahun. Nanti tahun ke-11 sampai tahun ke-15 kalian dibebankan suku bunga floating. Contohnya di sini saya tulis sebesar 12,75, yaitu besarannya adalah 1.474.300. Perlu diingat, suku bunga ini adalah floating rate. Jadi di tahun ke-12 sampai ke-15-nya nanti akan mengikuti suku bunga pasar. Bisa naik, bisa juga turun. Jadi itu yang harus diperhatikan. Terus yang memiliki perbedaan lain adalah dari segi penghasilan ya. Yang tadinya maksimal adalah 4 juta rupiah gaji pokok untuk rumah tapak dan 7 juta rupiah untuk maksimal penghasilan untuk rumah susun. Maka yang diperhatikan untuk ketentuan terbaru adalah maksimal total penghasilan bersih dari pemohon dan pasangan, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Jadi kita tidak lagi membahas mengenai gaji pokok, melainkan adalah membahas tentang total penghasilan atau take home pay antara pemohon dan pasangan. Sebagai contoh, misalnya saya sebagai kepala keluarga mempunyai penghasilan misalnya 5 juta rupiah. Let's say istri saya penghasilannya 4 juta rupiah, di total 9 juta. Nah, itu tidak bisa lagi mendapatkan KPR subsidi. Nah, batas penghasilan 8 juta rupiah ini berlaku untuk rumah tapak dan juga rumah susun. Jadi tidak ada perbedaan dari segi ketentuan. Nah, tapi ketentuan tersebut dikecualikan untuk daerah Papua dan Papua Barat. Karena kalau untuk Papua dan Papua Barat, suku bunga yang dijual ke masyarakat itu lebih rendah, yaitu sekitar 4% per tahun. Lalu untuk maksimal penghasilannya ada sedikit penyesuaian dengan daerah, yaitu sebesar 8.500.000 per total penghasilan keluarga ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, lalu batasan harga jual untuk rumah tapak yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, harga jual paling banyak yaitu sebesar 150.500.000 rupiah per unit. Untuk kedua, Kalimantan, kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu, itu harga jual paling banyaknya adalah 164.500.000 rupiah. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau, kecuali Kepulauan Anambas, itu harganya paling mahal 156.500.000 rupiah. Nomor 4, Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu, itu harganya 168 juta rupiah. Terakhir adalah Papua dan Papua Barat, yaitu 219 juta rupiah. Nah, sementara untuk satuan rumah susun, harganya paling mahal, yaitu adalah di Provinsi Papua. Itu besarannya adalah 15,7 juta meter persegi. Dan yang paling murah ini ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu harganya 6,9 juta per meter persegi. Yang lengkapnya bisa kalian di tabel berikut. Nah, terus untuk ketentuan lain, batasan minimum luas tanah untuk KPR subsidi tapak yaitu sebesar 60 meter persegi. Sementara untuk luas maksimal tanahnya adalah 200 meter persegi. Sementara untuk luas lantai minimal KPR subsidi rusun yaitu 21 meter persegi dan maksimal adalah 36 meter persegi. Oke, jadi segitu dulu video kita kali ini. Jika kalau kalian punya pertanyaan atau ada topik yang ingin kalian bahas, silahkan drop komentar kalian di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Jangan lupa like, jangan lupa share video ke seluruh teman-teman kalian. Akhir kata, gue Adi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye!